Hola teman-teman penikmat film, lo lagi cari tontonan yang gak masuk akal, tapi justru di situ letak kejeniusannya. Gue punya satu judul buat lo, GJLS, Ibuku Ibu-Ibu. Dan ya, ini film yang bakal bikin lo mikir, barusan tuh apa sih? Banyak banget. Film ini tuh kayak lo lagi nongkrong malam-malam sama temen tongkrongan, terus obrolan random jadi film. Bukan film yang rapi, tapi justru di kekacauannya itu dia fun banget. Komedinya absurd, spontan, dan bener-bener khas GJLS. Buat lo yang udah pernah nonton podcast atau konten mereka, ini bakal kerasa deket. Tapi jangan salah, film ini juga ngasih ruang buat aktor-aktor lain bersinar. Ada Luna Maya, Buset Depp, dan Nadia Arina yang jadi penyeimbang kekacauan trio GJLS. Dan tentu, ada Monty Tiwa sebagai sutradara yang somehow berhasil nyatuin dunia nggak masuk akal ini jadi satu film utuh. Ajaib. Jangan berharap struktur naratif yang tradisional. Serius, dari awal langsung dilempar ke cerita soal seorang cowok yang nyari ibunya, dan malah kejebak sama segerombolan ibu-ibu absurd. Lo bakal nemu plot twist yang kayak, ya ampun seriusan? Tapi anehnya relate. Yang bikin gue respect, film ini juga nyelipin kritik sosial yang surprisingly tepat sasaran. Soal nikah mahal di Indonesia, pinjol, judi online, sampai kepercayaan mistis, semuanya dibungkus dengan gaya humor yang absurd tapi tajam. Kayak lo ketawa sambil mikir, gila ini bener juga ya. Dan ya, film ini meta banget. Mereka nyindir dunia perfilman Indonesia, ngakuin kalau budgetnya pas-pasan dan mereka literally nge-roasting script mereka sendiri. Lucunya, itu justru bikin film ini makin jujur dan lepas. Apakah semua lelukonnya ngena? Enggak juga. Ada yang kelewat random, ada yang kayaknya kelamaan, tapi energinya konsisten, liar, mentah, dan ngakak. Ini tuh kayak kalau Stephen Chow nulis film sambil dengerin podcast GJLS. GJLS, Ibuku Ibu-Ibu, adalah pengalaman nonton yang beda. Enggak semua orang bakal ngerti. Tapi buat lo yang bosen sama film yang terlalu rapi, ini kayak nafas segar. Bukan sekadar film lucu, tapi juga komentar sosial, satir, dan bukti kalau kreator internet bisa banget bikin film yang ngegas, nyeleneh, dan original. Tagline-nya aja udah bilang, siap goblok. Jadi kalau lo masuk bioskop berharap pencerahan sinematik, salah film bro. Tapi kalau lo siap buat ngakak, garuk-garuk kepala, dan bilang, ini tolol tapi gue suka, film ini cocok banget buat lo. Gue Ikal, dan ini review film paling absurd tahun ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan ingat, jangan terlalu serius nonton film absurd. Tertawa aja, hidup udah cukup berat.